Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada semua teman yang sudah hadir di presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviandri, NPM 02112287, kelas 3H Manajemen. Maksud dan tujuan saya adalah untuk mempresentasikan materi saya yang berjudul podcasting untuk memenuhi tugas Komnebis dengan dosen pengampu Bu Ira Rima Anita SPMM. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya ingin memberikan sekata dua kata pantun. Gubernur butuh aspirasi, cakep. Masyarakat kecil butuh solusi, cakep. Izinkan saya membuka presentasi, cakep. Semoga dapat memberi esensi. Cakep. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi kali ini. Yang pertama ada rumusan masalah, yang nomor 1 yaitu definisi, yang kedua tujuan, ketiga jenis-jenis, 4 masalah, dan kelima solusi, dan keenam manfaat. Yang pertama definisi, podcast artinya siaran berupa rekaman suara dari host atau orang yang berbicara dalam podcastnya yang membahas topik tertentu. Awalnya siaran audio ini hanya tersedia untuk pengguna iPod saja, dan dari situlah muncul istilah yang memiliki pengertian podcast adalah iPod dan broadcast. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pod pada podcast adalah singkatan dari play on demand, personal on demand, dan portable on demand. Dari sejarah istilah tersebut, maka definisi lain dari podcast adalah broadcast, berupa audio yang bisa diputar kapanpun oleh pendengarnya. Berbeda dengan radio yang tidak bisa didengarkan pada saat-saat tertentu dan diatur oleh penyiar. Tujuan pembuatan podcast bisa berbeda-beda tergantung konten dan tujuan pembuat podcast. Beberapa podcast bertujuan untuk menghibur, mendidik, memberi informasi, atau menginspirasi pendengarnya. Jenis-jenis podcast. Yang pertama ada interview podcast. Interview podcast adalah tipe podcast yang melibatkan 1 hingga 2 host yang berbicara dengan 1 atau lebih narasumber. Umumnya podcast jenis ini akan menampilkan topik dengan gaya tanya antara host dan narasumber di tiap episodenya. Yang kedua ada podcast monolog. Podcast yang hanya memiliki 1 orang sebagai host dan narasumber disebut juga sebagai podcast monolog atau podcast solo. Podcast jenis ini biasanya memuat topik yang bersumber dari opini pribadi terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan. Yang ketiga, podcast multi-host. Podcast multi-host jenis podcast konversasional atau yang disebut juga dengan podcast multi-host. Disebut multi-host karena podcast ini terdiri dari 2 host sehingga topik yang dibawakan bisa jadi lebih meriah. Podcast ini umumnya menyajikan diskusi dengan perbedaan pendapat dan perspektif dari masing-masing orang. Yang selanjutnya yaitu masalah. Yang pertama, podcast tidak muncul di feed. Kedua, keterlibatan pendengar yang rendah. Masalah teknis, kurangnya arah atau fokus. Yang kelima, jadwal postingan tidak konsisten. Adapun solusi dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu podcaster dapat mencoba memecahkan masalah feed atau menghubungi tim dukungan platform untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, podcaster dapat mencoba mempromosikan podcastnya di media sosial atau platform lain, meningkatkan kualitas kontennya atau berkolaborasi dengan podcast lain. Yang ketiga yaitu podcaster dapat berinvestasi pada peralatan yang lebih baik, meningkatkan teknik perekaman atau menyewa tenaga profesional untuk membantu produksi. Yang keempat ada podcaster yang dapat menentukan terkait audiensnya, menetapkan tujuan yang jelas untuk podcastnya, dan merencanakan kontennya terlebih dahulu. Yang kelima, podcaster dapat menetapkan jadwal posting rutin dan menaatinya atau mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing beberapa pekerjaan produksi untuk memastikan pengiriman episode baru dan tepat waktu. Manfaat dari podcast yang pertama ada memberikan stimulasi otak yang sama dengan membaca buku.
Yang kedua, mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga, membantu mengembangkan diri. Keempat, memberikan inspirasi. Kelima, membantu menjadi pendengar yang baik. Terima kasih atas presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.